wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Kami akan membahas lebih dalam mengenai tahap ketiga, yaitu merencanakan pembelajaran serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang telah ditunjukkan. Adapun kelompok anggota kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Fatwa Syahida. Kedua, Indah Ramasari. Ketiga, Teresia Panggabean. Keempat, Rizky Amelia Nisinaga. Dan yang kelima adalah Lilis Anastasia Purba. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tahap 3 merencanakan pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran, strategi yang ditekankan dalam UBD adalah mengkonstruksi langkah-langkah pembelajaran untuk menjadikan peserta didik berhasil mengerjakan evaluasi dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam merancang pembelajaran, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu menyusun kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan dan penilaian, memilih strategi, model, dan media pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mengintegrasikan berbagai sumber belajar yang dapat mendukung pencapaian tujuan, serta menyusun kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan dapat mendorong keterlibatan aktif siswa. Selanjutnya, membuat lembar review untuk meninjau desain pembelajaran yang berisi indikator yang menilai relevansi dari evaluasi dengan tujuan pembelajaran, tujuan dengan langkah-langkah pembelajaran dengan evaluasi, kedalaman materi sesuai tingkatan, kesesuaian metode penyampaian materi, kesesuaian pembelajaran media yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran, kesesuaian petunjuk dalam pembelajaran, alokasi waktu yang cukup, dan pertanyaan tertutup serta terbuka untuk evaluasi. Indikator ini dibuat sebagai dasar penilaian inti dari UBD atau keterkaitan antara tujuan, evaluasi, dan langkah pembelajaran. Perancangan pembelajaran memungkinkan terjaminnya pembelajaran yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, siswa akan menampilkan apa yang memang dikehendaki oleh pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu, kegiatan pembelajaran perlu dirancang mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, baik terkait dengan keleluasaan, muatan atau materi, waktu belajar, sumber belajar, dan cara penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Indah. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran di mana pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan, bagaimana desainnya. Nah, yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran merupakan satu tahapan dalam proses pembelajaran yang berupa usaha agar pengajarannya berhasil. Proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran juga berupa pilihan tentang metode pengajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mengajar adalah sarana untuk mencapai tujuan. Memiliki tujuan yang jelas membantu untuk memfokuskan perencanaan guru dan memandu tindakan yang bertujuan hasil yang diinginkan. Pengajaran untuk sebuah pemahaman mengharuskan peserta didik diberi banyak kesempatan untuk menarik kesimpulan dan membuat generalisasi untuk diri mereka sendiri dengan dukungan guru. Nah, yang kedua itu ada pandangan guru tentang perencanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan perlu digunakan oleh seseorang guru. Yang kedua itu ada perencanaan pembelajaran dilakukan oleh setiap guru agar proses pembelajaran dapat terorganisir dan teratur pelaksanaannya dengan baik. Yang ketiga itu ada perencanaan pembelajaran sangat memudahkan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan dan berfungsi untuk menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk menyempurnakan perencanaan yang ingin dibuat selanjutnya. Perencanaan pembelajaran di mana yang agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara
secara efektif dan efisien. Yang kedua itu supaya tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional, khususnya dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Yang ketiga itu agar di dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu harus menggunakan cara yang baik pula. Nah, yang keempat itu adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Di mana yang pertama itu menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua itu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga mengembangkan modul ajar. Yang keempat itu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima itu ada kegiatan pembelajaran di mana guru menjadi fasilitator dan memberikan feedback kepada peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai tahapan dalam merencanakan suatu pembelajaran, yaitu di mana tahapannya diberi nama where to, WHERETO. Yang pertama, W. Bantu peserta didik mengetahui where atau di mana unit berjalan dan what atau apa yang diharapkan. Bantu guru mengetahui where atau di mana peserta didik berasal atau pengetahuan sebelumnya atau minat. Oke, di sini where ada 3. Yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk mempelajari materi dari berbagai sumber sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik masing-masing. Yang kedua, guru mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa dengan mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Yang ketiga, guru membantu peserta didik mengetahui dari mana pengetahuannya berasal, mengapa mereka mempelajari hal tersebut. Guru secara jelas untuk menjelaskan kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu H. Hook, mengaitkan semua peserta didik, dan hold, memegang minat mereka. Ada 3. Yang pertama, guru menarik perhatian dan antusias peserta didik sehingga peserta didik memiliki dorongan untuk belajar di setiap awal pembelajaran. Yang kedua, guru mengaitkan semua informasi pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dipelajari dan merancang konsep pengetahuan dan keterampilan yang harus disampaikan kepada siswa untuk melengkapi pengetahuan awal mereka. Yang ketiga, guru berkeliling melihat peserta didik dalam kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami peserta didik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya E. Equip, experience, explore. Melengkapi siswa, bantu mereka mengexperience ide-ide kunci dan mengeksplorasi isu-isu. Ada 3. Yang pertama, pengetahuan siswa terbatas. Proses pembelajaran membantu siswa untuk mematangkan konsep pengetahuan mereka. Yang kedua, guru memberikan suatu proyek dan mengarahkan siswa untuk berdiskusi kelompok. Yang ketiga, guru membantu peserta didik untuk mencari ide-ide dan mengeksplorasi isu-isu yang diangkat berkaitan dengan konsep melalui pengalaman belajar yang dirancang oleh guru. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya ada bagian R, E, dan T, O. Pada bagian R itu memberikan kesempatan untuk reading atau memikirkan kembali dan revise atau merevisi pemahaman dan pekerjaan mereka. Reading atau revise, kegiatan yang bisa dilakukan itu yang pertama, guru menuntun siswa untuk memikirkan ulang segala hal dengan hati-hati dan meminta untuk merevisi jawaban jika terdapat kesalahan. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik dan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab dan memberikan tanggapan. Yang ketiga, guru dan siswa saling memberikan tanggapan saat siswa melakukan presentasi hasil.
Di sini izinkan peserta didik untuk evaluate atau mengevaluasi pekerjaan mereka dan implikasinya. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk menunjukkan, memperhatikan, dan menyampaikan pemahamannya. Kemudian, mengikutsertakan mengevaluasi pekerjaan peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, guru memberikan tugas atau kuis, kemudian melakukan tindak lanjut guna mengetahui tingkat pemahaman mereka. Kemudian ada bagian T, yaitu tailor to student. Bagian T itu tailored atau disesuaikan atau dipersonalisasikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Yang pertama, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, menggunakan berbagai cara untuk memahami informasi bagi peserta didik dalam komunitas ruang kelasnya. Kemudian ada O. O itu organizer. O ini be organized atau terorganisasi untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Yang pertama, memaksimalkan keterlibatan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk merangkum proses pembelajaran dan mengaitkannya dalam konteks keseharian peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dan disposisi yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah kelompok 5? Kepada kelompok 5 dipersilakan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Ingin menambahin saja, kan di kelompok 6 dalam penerapan metode WELCO ada tahapan. Kalian hanya menggunakan 2 atau jadi kami ingin menambahkan di bagian yang WEL atau yang di bagian pertama bisa makanya membantu siswa tadi mengetahui dari mana pembelajarannya berasal, mengapa belajar tersebut, dan guru secara jelas menjelaskan kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Karena kan WEL itu membantu guru dan peserta didik mengetahui apa sih pengetahuan yang ingin diajarkan dan apa tujuan yang ingin dipelajari. Itu yang ingin kami tambahkan satu. Kemudian dalam tahap FOL atau FOL, di mana guru mengaitkan peserta didik dengan minat mereka. Guru bisa dengan menarik perhatian dan antusias peserta didik sehingga peserta didik memiliki dorongan untuk belajar di setiap awal pembelajaran. Di langkah kalian kan tidak ada. Kemudian dalam tahap Banyak kali. Nah, yang ingin kami tambahkan itu yaitu guru membantu peserta didik untuk mencari ide-ide dan mengeksplorasi isu-isu yang diangkat berkaitan dengan konsep melalui pengalaman belajar yang dirancang oleh guru. Kemudian guru bisa mengaitkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat serta kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, di mana kan kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada tahap ini. Oke, kira-kira itu saja yang ingin kami tanggapi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kami. Apabila ada kesalahan